Oke, selamat datang di acara lomba 17 Agustus kampung kita tercinta, Kampung Cileeng. Sekarang silakan pilih lomba yang ingin kalian ikuti, karena ada hadiah-hadiah unik untuk juara 1 dan 2. Dan hadiahnya berada di tirai ini. Sebelah sana, Pak, tirai hadiahnya. Ya, handuk! Hadiahnya handuk! Bang, kita harus menangkan lombanya, Bang. Cutie ingin handuk. Iya, Cutie. Mayan gantiin anduk di rumah yang udah kayak keset welcome. Ya udah, ayo kita ikut lomba dan menantang di sini, Bang. Lomba makan 1 bungkus gado-gado. Kenapa nggak lomba yang kepangan aja sih, Cutie? Kan ada lomba balap liar, Fear Factor, sama masukin jin ke dalam botol. Masa harus lomba makan 1 bungkus gado-gado? Udah Cutie daftarin ya, Bang, di lomba makan gado-gado. Tuh, ceruk mana? Oke, sekarang lomba makan gado-gado ya. Aturan lomba dimulai dari membuka bungkus sampai gado-gadonya habis. Siap? 1, 2, 3. Mulai. Selesai. Wah, cepet banget ya. Eden, seru banget ya. Gak nyangka aku bisa selesai duluan. Kamu kan memang geragas. Oke, setelah kita lihat dan amati, sepertinya kita udah dapat 2 nama pemenang lomba makan gado-gado. Pemenang kedua jatuh pada Saudari Cendol. Dan pemenang pertama jatuh kepada Nova. Gimana? Bukannya Cutie dulu. Bodo amat. Yang penting juara dapat anduk. Selamat ya untuk para pemenang. Tidak adil. Cutie protes. Panitia, bagaimana bisa aku gak menang? Aku kan yang pertama makan sampai ludes. Ini curang, sangat curang. Curang bagaimana bocil gila? Kan udah ada peraturannya, yang makan sampai habis itulah pemenangnya. Tapi kan aku makannya sampai habis, woi. Sampai habis. Lawak. Ini apa? Kerupuknya ketinggalan. Aduh, gimana ya, perasaan tadi aku taruh di sini loh. Lagi cari apa Wednesday Adam? Lagi cari alasan untuk gak membakar habis sekolah ini. Hehehe, aku bercanda kok walaupun ada niat sedikit, ya kan Ting? Ih serius Wed, kamu ini lagi cari apa sih tadi? Panik banget kayak sempak bapak. Ya gimana gak panik, Nit? Aku udah menghilangkan Tupperware kesayangan ibuku loh. Hei tenang aja Wed, kan bisa beli lagi Tupperware baru yang modelnya sama. Nah dengan begitu pasti ibumu tidak akan mengetahuinya. Gila, pinter banget gue. Nit, harus kuakui kamu awalnya teman yang gak berguna. Tapi sekarang masih gak guna sih. Ya udah baiklah, aku check out di online shop sekarang. Nah, persis seperti ini punya ibuku. Ya udah yuk pulang, udah jam istirahat nih. Terdengar seperti kriminal tapi yo gas! Nah nyampe. Wed nginep di rumah aku skuy? Enggak rumahmu terlalu nyaman menjijikan cuy. Oke. Fix ini bukan Tupperware yang ibu kenal. Oke Wednesday, kau telah dijatuhi hukuman mati atas perkara ini ya. Enit, Ada apa ya? boleh nggak aku izin nginep di rumahmu selamanya? Mau kemana? Kok buru-buru? Ini nih sakit perut mau berak. Mau kemana? Kok buru-buru? Ini nih sakit perut mau. Bang, tolong bang, ada monster menyerang kota. Bang, tolong bang, ada monster menyerang kota. Maaf, gak bisa nolong, malu banget sama monsternya. Malu lah, kenapa malu? Kamu kan Superman. Ya malu aja, lagian kan gue bukan Superman, tapi Permisi, coba sebutkan apa hobi kamu? I love mancing, I love macul, jogging ngaji, dan menggosok. Permisi, coba kamu sebutkan apa hobi kamu? Mau kemana tuh bawa-bawa ember? Ini pak mau ngambil susu sapi. Mau kemana tuh bobo ember? Ini pak mau. Wah, ini kan robot yang tiap pagi ada di TV kartun itu. Oh ini ya bah, bisa dirakit loh. Nanti kita rakit bareng ya.
Ih, mainan kayak gini mah nggak dijual deh. Ini mah cuma ditaruh doang. Tapi Pak, ini kan toko, masa nggak dijual sih? Ya nggak dijual deh. No, tanya aja omnya no. Nanti digigit omnya lo. Ayo lo. Klik-klak di dinding, diam-diam ngegosip. Datang seekor nyamuk, hap, langsung ikut gosip. Yeay, robot-robotan. Asik. Akhirnya gue kembali juga ke rutinitas gue sebagai pocong buat nakut-nakutin manusia. Iya, baru mulai nakut-nakutin lagi soalnya bulan kemarin libur puasa dan lebaran dikurung jir gue udah kayak burung puyuh. Sekarang gue mau prepare menakuti dulu dengan memasang muka jahanam. Tunggu dulu. Ini gak banget, ini mainstream. Gue gak mau cuman pasang muka jahanam gini. Harus ada sesuatu yang bikin mengerikan lebih dari muka jahanam. Oh iya. Ya, gini kan menyeramkan nih. Sesuai konsep berdebu dan bau tanah, kayak baru bangkit dari kuburan gitu. Serem kan? Lebih serem dari pasang muka jahanam. Gak serem, Codot. Wewe. Lebih mirip piscok daripada pocong yang serem sih. Lah iya tau ya. Duh, padahal udah effort guling-gulingan sampai perhitung gear malah gak serem. Ya elah, Cong, kalau mau serem tuh harusnya nggak pasaran tampilannya, kudu out of the box. OOTD aja ada zamannya. Lu harus punya tampilan yang nggak gitu-gitu aja, goblok. Lah terus gue harus tampil kayak gimana, Well? Wait, let me think. Aha. Gimana, serem nggak pocong sempakan jir? Gak ada seremnya, gue malah kelihatan culun, ping lagi ah. Oke, baiklah. Gimana kalau... Ini lo bercanda kan? Nah, konsep anomali nih, menakutkan bukan? Ih, tung, pocong mesum. Gak banget sih Anjurudin, ini mah gue kelihatan FOMO banget, Well. Baiklah, gimana kalau... Kibidi pocong, yes, kibidi pocong, nyik, serem banget, bacot. Ih, sumpah gak serem, gak match banget, ini gue freak banget ya. Wah, dasar pocong jelek, gak ngehargain ide gua, fuck you Ya lah. maaf, Well, orang kagak serem ini juga. Aduh, gimana nih cara keluarnya nih dari toilet ini? Aduh, sempit banget, terpaksa kan gue harus ngerobek kafan gue biar bisa keluar. Aduh, tanggung jawab lu, kafan gue robek nih, ketek hitam gue kelihatan. Cong. Apaan sih? Lu jenius. Hah? Apaan? Inilah yang gua maksud out of the box, Cong. Lihat diri lu dan tangan seram lu sekarang. Ini yang bikin manusia bakal ketakutan. Pocong mana coba yang bisa keluarin dua tangannya untuk menakuti manusia? Ini beda, Cong, asli. Lu akan dikenang sebagai sosok pocong mengerikan yang siap mencekik dengan dua tangan. Wah iya ya, gue out of the box, gue terlihat berbeda. Gue amat sangat menakutkan. Sekarang ayo kita takutin manusia. Kita ke rumah Nopal dan Cutie yang gak pernah takut sama pocong. Saatnya mereka takut dengan tampilan gue yang sekarang. Cong, mending jangan Nopal dan Cutie dah. Lah kenapa? Terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Kita nggak tahu ini akan berhasil atau enggak. Ini masih trial. Iya juga ya, tuh dua model monyet itu emang susah. Tapi tenang, ada satu manusia yang gue yakin akan takut sama lu, Cong. Di tempat gue biasa nongkrong, ada satu rumah yang ditinggali oleh satu keluarga. Tapi sayangnya mereka lagi liburan sekarang, Cong. Kecuali satu orang anak yang lagi jagain rumah seorang diri di sana. Bukankah itu sasaran empuk, Cong? Tinggal sendiri. Wah mantap nih, bisa jadi pengalaman horor yang bakal diomongin seumur hidup dia. Ya udah guys, kalau gitu tunjukin di mana rumahnya, Well. Baiklah, mari ikut gua. Nah, itu dia anaknya, Cong. Wah agak doer sih, tapi akan aku libas sampai ke bibir-bibir. Ya udah, Well, lu atur lampunya selagi gua beraksi. Aman, Cong. Bentar, tadi buah apa yang dimakan ya? Kok bingung banget rasanya, kayak ada rasa lengkeng, tapi bukan lengkeng. Terus ada rasa duren, tapi bukan duren. Soalnya masa duren sekecil telur monyet sih, aneh ya. Iya aneh. Terus tadi lu ngerasa gak sih ada kayak rasa-rasa buah rambutannya gitu? Duh iya lagi ya, ada rasa rambutannya. Wah fix ini buah perasaan kurang original rasanya. Rasanya kayak rasa yang pernah ada dah. Bener. Oh iya, tadi gue juga baru notice nih, ada rasa kayak leci-lecinya gitu. Tadi lu ngerasa gak sih? Iya ya, buset, makin bikin gue berpikir
mikir keras, kok bisa ya ada buah yang rasanya campur-campur gini. Kayak ada buah duren, lengkeng, rambutan, leci, dan gua baru notice juga ada rasa kelapa dan cempedak juga meskipun tipis-tipis. Kok bisa ya ini buah bikin gue sebagai lidah bingung. Ini kenapa begini, kenapa begitu? Cuma satu buah ini doang loh. Gue jadi kerasa makan leci, lengkeng, duren, cempedak, rambutan, kelapa, duren, leci, permisi mau tanya, ini kita mau kemana sih? Gue mau aja Anjirudin ikut-ikut kalian doang deh tadi. Lah, emang lu tadi kagak di briefing sama Biji? Kita tuh lagi OTW ke sel telur. Sel telur? Telur negeri atau telur kampung? Telur omega, bodoh lu, sperma bodoh. Sperma bodoh lu. Kita nih ya lagi di proses pembuahan, tahu nggak? Singkatnya kita tuh lagi mau jadi manusia. Jadi saat ini kita lagi berlomba-lomba untuk mencapai sel telur yang udah siap untuk dibuahin. Nah, habis itu kita akan berubah menjadi zigot, kemudian terjadilah proses implantasi atau menempel di dinding rahim, lalu kehamilan dimulai. Oh alah, jadi udah mulai dari tadi nih proses perjuangannya nih. Jadi kita berarti nanti dikit lagi bakal jadi manusia dong. Ih, seneng banget, banyak hal yang pengen aku cobain jadi manusia tuh. Kayak liburan, kulineran, coba hobi. Seneng banget, akhirnya impian kita semua sebentar lagi akan terwujud. Impian kita ya, buyur bangkong albino, anomali. Mana ada impian kita? Orang dari jutaan sperma cuma satu doang yang terpilih buat masuk ke sel telur. Yang tertinggal otomatis gak bakal ngerasain hidup, mati tahu nggak? Jadi cuma satu pemenang doang maksud lu? Kok lu nggak bilang dari tadi sih? Oke, gue putusin, gue mau jadi manusia, gue mau hidup senang-senang di dunia, minggir lu pada benih figuran. Gue harus menang, gue harus hidup jadi manusia, impian gue kudu terwujud. Maaf guys, kebahagiaan ini cuma untuk satu sperma doang. Akhirnya sampai, akhirnya mati dah, yang lain semuanya mampus. Akhirnya 9 bulan lagi bakal jadi manusia. Perjuanganku berhasil. Asik-asik jadi manusia. Asik-asik jadi manusia. Anjir, apanya yang asik? Setelah sekian lama mengeden brutal, akhirnya kamu keluar juga. Anak mama yang ganteng. Walaupun kamu cuma seorang diri, tapi mama akan selalu ada di samping kamu. Dan please jangan jadi seperti papa kamu. Anggora tuh bapak, tapi dia mencampakkanku. Dia pergi mencari wanita lain, target sampai 9 ekor. Tega dia, brengsek. Gel-gelnya aja mau, tapi gak mau tanggung jawab. Aku udah bunting baru pergi babi. Ngiung-ngiung aja jago godain aku, tapi endingnya aku yang menanggung geolannya. Brengsek. Nak, mama harap kamu gak mencontoh papamu ya nak. Jadilah cowok baik-baik kelak. Mama harapkan itu. Ternyata lebih brengsek lagi dari bapaknya. Babi.